Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kalau sudah disiapin kursi begini berarti disuruh lama. Kalau di mimbar aja 15 menit cukup. Kalau di sini nih mesti itu Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun ini saya kebagian di akhir-akhir. Saya nggak tahu, mungkin temanya udah habis kali ya. Sekarang tema apa? Merawat spirit Ramadan. Yang pertama mengakhiri Ramadan dulu. Baru habis itu dirawat spiritnya. Ada cerita riwayatnya. Suatu saat dalam sebuah perang, Nabi itu bilang sama sahabat, kalau kamu mau lihat ahli neraka, lihat orang ini. Orang ini perang luar biasa. Perang luar biasa. Semangatnya membunuh banyak orang kafir ini. Ada seorang sahabat yang penasaran, kok dibilangnya ahli neraka? Dia buntut itu. Orang itu berperang kemana dia perhatikan terus. Sampai akhirnya dia tertebas, kena luka. Setelah luka, apa yang terjadi? Merintih kesakitan, saking tidak tahannya, pedangnya ditaruhnya di sini, ditusukkannya. Luar biasa. Sudah begitu semangatnya hebat. Tapi kemudian karena nggak tahan menahan sakit, akhirnya dia bunuh diri. Habis. Baru dia paham kenapa disebut sebagai ahli neraka. Lalu dalam riwayat itu kemudian Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bi khawatimihah. Innama itu adatul hasri. Adatul hasri itu artinya hanya, membatasi. Jadi perbuatan itu hanya dianggap sempurna bila sampai selesai. Nah, ini tadi imam kita katanya hari ini mau izin. Kenapa nggak sampai selesai Ustaz? Ramadannya. Nanti habis sholat Id baru. Emang pulangnya kemana Ustaz? Cikampek mah. Sebentar. Iya, makanya diselesaikan dulu di sini Ramadannya. Itu setuju Pak? Setuju tuh Ustaz. Ya dengan ngimamin sebegitu merdunya, sebegitu enaknya, siapa yang nggak nyaman coba? Itulah kalau ditinggal siapa yang ganti? Itu Ustaz. Tinggal beberapa hari kok. Sekarang hari ke-26. Nanti malam itu Lailatul Qadar itu. Para ulama itu banyak memposisikan bahwa malam Lailatul Qadar itu diduga kuat pada malam 27, diduga kuat, meskipun tidak ada yang bisa berani memastikan, karena itu rahasia Allah. Sebab kalau itu dibongkar, nanti orang hanya mengejar malam itu saja, yang lain-lainnya kemana? Padahal kita sudah semangat dari awal Ramadan. Begitu mulai masuk Ramadan, kita kan sudah gaspol kan? Ada yang kendor. Jangan kasih kendor.
Apalagi dalam riwayat Rasulullah menjelang 10 hari terakhir ini, itu kemudian betul-betul itu. Meskipun masih banyak masjid-masjid yang ketakutan. Nah, ini di sini alhamdulillah sudah berani. Sudah berapa lama nih, Pak? Oh, sejak awal, mantap. Ada yang kemudian terkena COVID? Nggak ada. COVID? Hah? Nah, iya, bukan klaster kan? Iya. Jadi ini innamal a'malu bi khawatimiha. Satu. Yang kedua, kenapa Rasulullah langsung menunjuk orang itu jadi ahli neraka? Tampaknya semua perbuatan itu tidak hanya bisa dihukumi dengan apa yang tampak. Jadi nggak bisa hanya dihukumi dengan yang tampaknya dia nih begini. Belum tentu. Suasana batinnya seperti apa? Targetnya apa yang ingin dicapai dalam perbuatan itu? Kita sudah ketemu dengan Ramadan ini. Bayangkan tahun lalu masih seperti ini, tapi nggak ada kajian-kajian, Pak. Ada juga. Ya. Jadi ketika tahun lalu banyak masjid-masjid digembok, Pak. Digembok masjid-masjid itu. Luar biasa. Begitu takutnya gitu. Saya sih cuma ngeri saja. Al-Quran itu diantara menyebutkan waman adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuh. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjidnya digunakan untuk berzikir? Ya gara-gara COVID. Kita ditakut-takutinya. Pemerintah bukan membesarkan hati, tetapi kita takut-takutinya. Padahal tugas pemerintah itu dua, Pak. Kalau dalam surat Quraisy itu, pemerintah itu adalah perwakilan Allah di muka bumi. Tugasnya apa? Dalam akhir surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Memberi makan dari kelaparan dan memberi rasa aman dari ketakutan. Nah, kalau pemerintahnya memberi rasa ketakutan, kira-kira seperti apa? Jadi innamal a'malu bi khawatimiha. Kita sudah memulai Ramadan dengan baik, dengan suasana batin yang baik insyaallah. Maka ini dilanjutkan. Dan Rasulullah mencontohkan begitu 10 malam terakhir syadda mi'zarahu. Dieratkannya ikat pinggang. Ini bahasa kiasan. Artinya kegiatan Rasulullah semakin intens, masjid semakin ramai. Meskipun pada hariannya juga masjid ramai, tetapi kemudian luar biasa. Rasulullah dijanjikan bahwa malam itu, satu malam di malam-malam Ramadan itu akan ada Lailatul Qadar. Satu, dalam bahasa surat Ad-Dukhan disebut sebagai Lailah Mubarakah. Kalau dalam surat Al-Qadar disebut dengan Lailatul Qadar. Yang penuh berkah. Berkah itu apa? Al-khairul katsir. Kebaikan yang banyak. Barangnya sedikit, tapi semuanya cukup, semuanya senang. Itu terjadi pada masa Nabi itu ketika perang Khandaq. Jadi sebelum perang Khandaq itu, Pak,
Rasul itu mendapat usulan dari Salman Al-Farisi untuk supaya kita tidak diserang oleh orang-orang Quraisy bersama sekutu-sekutunya yang tergabung dalam pasukan Ahzab. Diusulkan kita buat parit, katanya. Dibuatlah parit. Paritnya nggak kayak got kita, kecil. Paritnya lebarnya sekitar 4 meter. Dalamnya juga sekitar 4 meter. Kurang lebih. Panjangnya 5 kilometer. Digali pakai apa? Pakai tangan, Pak. Siapa yang kerja bakti? Semua penduduk Madinah, termasuk Rasul. Dan Rasul di situ bukan hanya sebagai mandor yang tukang nunjuk. Bandingkan dengan kita kalau kerja bakti. Banyak yang kerja apa banyak mandornya? Rasul mencontohkan itu pada masa paceklik. Luar biasa, Pak. Dan itu nggak cukup 1 hari, beberapa hari. Proyek sekian banyak. Dalam, Pak. Kenapa harus 4 meter? 4 meter itu adalah supaya kuda tidak bisa lompat. Kalau lompat pasti dia akan terperosok. Begitu terperosok dia tidak akan bisa naik. Dan 5 kilometer itu, Pak, jauh, Pak. Pondok Gede. Mungkin Pinang Ranti, Pak. Dari sini ke Pinang Ranti mungkin. Lubang Buaya. Jauh, Pak. Di ujung sananya ada bukit. Ada bukit pasir. Di ujung satunya lagi ada kebun korma. Sehingga kemudian mereka tidak bisa menyiasati itu. Kalau Bukit Padang Pasir mereka nggak sanggup untuk naiknya, kudanya juga nggak sanggup. Kalau kebun korma dikhawatirkan ada pasukan gerilya. Sehingga mereka nggak berani melalui itu. Jalan satu-satunya harus melompati, dan itu yang kemudian tidak jadi. Akhirnya mereka nggak bisa nggak bisa melewati itu. Kemudian mereka pasukan Ahzab itu kemudian disingkirkan dengan badai. Kacau balau itu. Karena badai itu. Di mana letak berkahnya di situ? Ada satu kejadian karena Rasulullah sudah beberapa hari tidak makan, beliau ganjal perutnya dengan batu. Itu dilihat oleh salah seorang sahabat yang kemudian merasa prihatin, lalu dia pulang ke rumahnya, ngomong sama istrinya. Kebetulan dia punya onta kecil, anak onta gitu, sembelih aja ya katanya. Kita masak, lalu ajak Rasulullah makan. Dia juga punya bahan untuk membuat roti, gandum, kemudian dia tumbuk dan seterusnya sampai kemudian jadi roti, lalu anak ontanya tadi jadi kuahnya, jadi kari ya kalau kita. Begitu udah jadi, sahabat tadi langsung mendekati Rasulullah, ya Rasul, ayo kita makan. Tapi jangan rame-rame, sedikit, nggak cukup. Karena yang kerja bakti bukan 100-200, banyak. Mana bisa selesai dalam waktu, mungkin dalam waktu beberapa hari untuk menggali parit sebesar itu. Kalau zaman sekarang gampang itu, pakai eskavator selesai itu, hanya mungkin beberapa jam saja. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau teriak, sahabat-sahabat semua, ini sahabat kita punya makanan, ayo kita makan. Diajak semua, ayo kita makan. Kalau kita ngajak makan begitu, orang yang duluan makan siapa? Kalau ada ustadz, ya ustadz disuruh duluan gitu ya. Kalau ada Pak RW, ya Pak RW duluan.
Pak Lurah ya Pak Lurah duluan gitu kan. Bos duluan lah. Ini enggak, Rasulullah yang ngelayanin. Bukan Rasulullah duluan menikmati, enggak. Rasulullah ngelayanin. Sahabat satu persatu. Begitu udah selesai semua baru Rasulullah. Apa yang terjadi? Karinya masih tetap utuh seakan-akan tidak berkurang. Rotinya juga demikian. Ya makanan orang Arab kan kalau roti-roti yang bisa jadi kipas tuh Pak. Atau kalau enggak roti yang keras banget itu. Ya kalau di sini enggak laku itu Pak. Tapi makanan orang Arab itu. Itu terjadi. Nah itu kan Rasulullah. Mukjizat benar. Tapi apa enggak mungkin terjadi pada orang mukmin? Mukjizatnya enggak, tetapi pertolongan Allah pasti untuk orang mukmin. Gitu. Pasti untuk orang mukmin. Sekarang kita mau mengakhiri Ramadan nih. Bagaimana trik kita mengakhiri Ramadan dengan husnul khatimah? Nah, Ustaz kalau bisa dinego sampai selesai Ramadan. Saya yakin nggak ada jamaah yang menolak. Loh, saya yang baru dengar aja, nyaman bener ini kan gitu. Subhanallah. Bagaimana triknya? Dari awal kita sudah memulai. Siang hari kita siang, malam hari kita qiyam. Tilawah Al-Quran sudah khatam berapa kali? Ayo. Sudah khatam berapa kali Al-Qurannya? Kita masih punya waktu kira-kira 5 hari lagi. Hari ini Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Dengan hari ini 5 hari. Kalau kejar tayang, kalau sekarang baru mulai, baru selesai kemarin, sekarang baru mulai per hari 6 juz. Khatam tuh. Gampang amat, ya gampang, ngapain dipersulit? Jangan kasih kendor. Nah, jangan mereka-mereka saja yang teriak. Pakai masker 3M, 4M, sekarang 5M, nanti 6M. Ember. Memakai masker, mencuci tangan. Kan gitu, menjaga jarak, menghindari kerumunan, apalagi Pak? Gitu. Jangan hanya itu yang kasih kendor. Jangan kasih kendornya itu, jangan hanya itu. Yang lain-lainnya, amal soleh jangan kasih kendor juga. Gitu. Ini trik mengakhiri Ramadan dengan baik. Kita sama-sama tahu lah, sudah tahu lah. Tapi ternyata Rasulullah saja mengingatkan kepada para sahabatnya untuk kemudian 10 malam terakhir ini betul-betul dikejar. Sehingga para sahabiat itu cemburu Pak. Sementara masjidnya sempit. Jangan bayangkan bahwa Masjid Nabawi pada masa Nabi itu seperti sekarang. Kecil Pak, makam Rasul itu ada di luar. Makam Rasul itu ada di luar masjid itu, awalnya. Jadi jangan ditiru. Oh kan makam Nabi aja di dalam masjid, maka nanti ada kuburan di dalam masjid. Jangan, itu enggak. Kenapa seperti itu? Memang enggak boleh dipindahkan. Enggak ada yang bisa memindahkan. Kalau ada yang mau memindahkan, itu bisa dianggap kriminal itu, mengganggu itu. Kenapa kok sekarang di dalam perluasan Pak? Masjid Nabawinya luas, semakin luas, semakin luas. Itu pada kenapa? Ini untuk kemaslahatan. Sama Masjidil Haram juga nggak sebesar sekarang. Perluasan terus. Itu dari masa-masa itu ada riwayatnya itu. Perluasan pada masa siapa? Kemudian itu. Dulunya Masjid Nabawi kemudian di pojokan, kalau kita sekarang
dari salah satu sudutnya Masjid Nabawi itu kita bisa melihat sebuah taman. Taman itu dulunya adalah balai pertemuan. Balai pertemuan yang sangat bersejarah. Sejarahnya apa? Disitulah Abu Bakar itu dipilih menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Itu namanya Saqifah Bani Sa'idah. Jadi kalau umroh, kemudian ada yang mengantarkan, ada yang memberi penjelasan, tolong tunjukkan kami di mana posisinya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu artinya ruang pertemuan, Bani Sa'idah itu keluarga besar Sa'idah. Gitu. Disitulah Abu Bakar As-Siddiq didaulat menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Dan di situ juga sebelum datang Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah waktu itu hampir terjadi pertempuran. Selama Rasulullah ada di Madinah itu nyaman-nyaman saja. Pertempuran antara apa? Antara suku Aus dan suku Khazraj. Sama-sama Ansor. Itu loh. Kalau untuk kekuasaan sangat mungkin itu berperang. Untuk kekuasaan itu para sahabat. Baik, kembali kepada bagaimana mengakhiri Ramadan kita dengan husnul khatimah. Harus kita selesaikan. Jangan sampai kemudian ada yang menyesal. Kenapa? Ingat suatu riwayat yang disampaikan ketika Rasulullah naik mimbar. Ada 3 step dia. Step pertama beliau mengatakan amin. Step kedua mengatakan amin. Step ketiga mengatakan amin. Para sahabat bertanya, aneh, ada apa ya Rasul? Kok setiap naik 1 step kok ngomong amin? Oh, itu tadi Jibril datang katanya. Menyampaikan 3 pesan dan mendoakan 3 pesan. Makanya saya aminkan. Apa saja 3 pesan itu? Salah satunya adalah orang yang ketemu dengan Ramadan, lalu keluar dari Ramadan dan dia tidak diampuni, celakalah dia. Salah satunya. 2 lainnya apa? Ketika ada orang yang orang tuanya hidup pada masa dia dewasa, lalu dia tidak mendapat ampunan karena berbakti kepada orang tuanya, celaka. Satu lagi, orang yang mendengar namaku disebut lalu tidak bersolawat, itu juga celaka. Dalam riwayat lain dianggap sebagai orang pelit, orang paling pelit. Oke. Sukses. Ya. Waalaikumsalam. Rayuan saya nggak berhasil. Iya. Ya, kita semuanya sibuk. Insya Allah bisa menghusnul khotimahkan Ramadan ini di tempat lain. Amin ya rabbal alamin. Sukses Ustaz. Mas salam. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi triknya perketat. Kalau dari awal-awal kita masih menganggap Ramadan Ramadan masih lama, oke, kita start agak santai gitu kan, sambil jaga stamina terus. Nah, ini tinggal 4-5 hari lagi kita sudah gaspol, jangan kasih kendor. Full speed semampu kita. Kalau kemarin masih sempat mungkin ada ini itu dan lain sebagainya, ya sekarang jangan ikut-ikutan orang lah. Kalau sudah mendekati Lebaran, iktikafnya pindah katanya. Mana Baitul Mall? Gak usah ikut-ikutan yang itu. Tapi bagaimana ini belum dapat. Gampang sekarang online semuanya datang ke rumah kok.
Nyari apa yang nggak ada? Semuanya ada kok. Suruh nganterin ke rumah. Gitu. Apakah cukup dengan itu? Enggak, sedekah. Infak, zakat. Dalam kaitan dengan zakat ini, ingat, pada bulan Ramadan yang harus dikeluarkan zakat sampai menjelang salat Idul Fitri, itu namanya zakat fitrah. Dihitung per kepala. Syaratnya dia muslim dan ketemu pada hari akhir bulan Ramadan. Entah itu baru lahir ataupun menjelang ajal. Maaf, menjelang ajal itu maksudnya begini. Kalau sore Ramadan itu dia masih hidup, lalu malamnya wafat, maka dia harus dibayarkan zakat fitrahnya. Atau anak ini terlahir pas habis zuhur atau habis asar hari terakhir Ramadan, itu harus dibayarkan zakatnya. Zakat fitrah. Jangan terkecoh. Sekarang banyak orang itu menjual hal-hal seperti itu. Di antaranya adalah beras paket untuk zakat fitrah. Harganya lebih murah, diskon lagi. Jangan kasih yang itu. Bukan saya menghalangi orang untuk trik berbisnis, bukan. Kadang-kadang ini tidak sesuai dengan apa yang kita makan. Dengan apa yang kita makan. Kita makan berasnya harga berapa? Masa giliran untuk zakat fitrah kita belikan beras yang diskon. Yang beli satu dapat dua. Itu nggak boleh yang begitu. Dalam mazhab Syafi'i memang harus pakai beras. Mazhab Syafi'i Pak. Tapi mazhab Hanafi enggak. Boleh dikonversi menjadi mata uang dengan nominal tertentu. Berapa nominalnya dihitung saja. Kalau ulama kita meratakan, menyamakan, sudahlah 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Nah, kemarin baru ada temuan dari yang beras-beras yang diskon-diskon itu, yang khusus untuk itu timbangannya juga nggak cukup gitu loh. Dicolong juga. Padahal ketika nyolong-nyolong seperti itu Pak, itu sudah diingatkan kita. Kasusnya kaumnya Nabi Syuaib. Kasusnya kaumnya Nabi Syuaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengisahkan 25 orang rasul. Dan masing-masing rasul itu satu kasus, Pak. Satu problem. Ada yang 3 itu Nabi Musa. Yang lain-lain itu satu kasus. Kaumnya Nabi Syuaib kasusnya adalah mengurangi timbangan dan takaran. Nanti kaumnya Nabi Lut kasusnya adalah kelompok sodomi. Gitu. Nah, itu diceritakan semua kepada Rasulullah. Apa pelajaran yang kita ambil? Setiap kisah yang ada itu selalu Allah kasih solusi. Artinya apa? Pada kaumnya Nabi Muhammad saat ini, kasus-kasus yang ada di 25 Nabi itu semuanya ada. Dan Allah sudah ajarkan solusinya. Allah sudah ajarkan solusinya. Sehingga kemudian harusnya semua problem kita, problem sosial, kemasyarakatan, keluarga, dan lain sebagainya itu bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sudah memberikan solusinya. Tuh. Jadi ini di kita salah satunya itu urusan takaran timbangan itu luar biasa. Dan mohon maaf, itu biasanya ibu-ibu yang belanja juga senang dibohongi.
Kenapa? Oh, di sana murah. Itu promosi kemana-mana di sana. Taunya memang takarannya yang dikurangi. Seringkali seperti itu. Lebih agak lebih cerdas sedikit dan jangan terpengaruh dengan harga-harga itu. Itu hanya permainan kata-kata saja. Nah, saya bilang nggak usah dikejar-kejar yang begitu. Ya kalau kita mau mendapatkan barang seadanya ya memang seperti itu. Tahu sendirilah. Gitu. Tahu sendiri kita. Tapi sebenarnya kalau yang jujur Pak, sebenarnya kalau yang jujur, ini mohon maaf, kita itu punya standar yang sangat baik Pak. Tradisi kita. Biasanya yang baik itu untuk orang lain, benar nggak? Benar. Yang jelek biar kita konsumsi. Apa contohnya Pak? Saya dulu menemani almarhum bapak saya bertani gitu Pak. Ceritanya bertani mentimun. Itu begitu panen mentimun itu dipilihnya yang baik-baik itu. Ini yang kemudian untuk orang dijual. Nah, nanti yang jelek-jelek itu untuk konsumsi sendiri tuh. Yang apkiran. Kita kan begitu juga. Pabrik-pabrik yang ada di kita itu kan, saya pernah ada wali santri salah satu pesantren terkenal di Jawa Timur itu adalah pembuat bola, tinggalnya di Majalengka, pembuat bola. Pesanan siapa? Luar negeri Pak. Apa? Organisasi internasional untuk sepak bola itu apa Pak? Pesanan mereka polos Pak. Di sana tinggal cetak, tinggal bikin apa capnya saja, jual lagi ke Indonesia, harganya berapa kali lipat Pak? Yang buat orang Majalengka. Sepatu merek-merek terkenal, pabriknya dari mana Pak? Tangerang. Tangerang Pak. Sebut aja merek terkenal apa? Pabriknya di Tangerang. Yang baik-baik semuanya dikirimkan ke sana, ditempel di sana. Nah, nanti yang apkiran, dikasih logo mereka juga, tapi apkiran dijualnya di sini, diskon. Yang BS barang sortiran gitu, KW lah gitu. Ini watak kita baik. Bandingkan dengan orang luar, Vietnam contoh. Vietnam itu punya produk beras Pak. Beras terbaik mereka tidak boleh keluar. Yang diekspor ke Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada impor beras dari Vietnam, itu pasti berasnya itu sudah beras KW sekian. Ini kaitannya dengan takaran dan timbangan itu tadi. Apakah cuma itu? Banyak. Dan kita sangat tertarik dengan sisa ekspor. Tahu sisa ekspor itu apa? Barang yang nggak berhasil diekspor. Di wilayah saya itu produsen rotan Pak. Rotan itu mebel segala macam yang dari rotan itu dikirim ke Eropa Pak, luar biasa. Tapi trik mereka apa Pak? Dikirim ke sana, tolak, return, ditolak-tolak itu. Akhirnya kemudian mereka tidak mau mengimpor barang jadi dari sini, maunya setengah jadi. Nah itu yang kemudian ditolak-tolak. Begitu ditolak, apa kemudian akan dikembalikan? Ongkosnya lebih mahal, akhirnya dijual murah di sana. Nah, itu trik mereka. Akhirnya di sini pada bangkrut. Yang tidak bangkrut siapa? Dikuasai oleh siapa? Cina.
Tadinya kaya-kaya, pokoknya di kampung saya itu yang pengusaha rotan itu kalau pas mereka ordernya masuk itu, dia kalau motor model terbaru itu pasti ada yang punya. Karena memang begitu mudahnya duit, apalagi ketika dolar naik. Kita dipermainkan dengan itu. Nah, Islam tidak mengajarkan itu. Itu kecurangan-kecurangan seperti itu, Pak. Nah, tapi kan itu bisnis. Karena prinsip bisnis Islam yang terkait dengan takaran tadi, ketika dia berdagang, ketika dia melakukan transaksi itu tujuannya bukan hanya keuntungan, tetapi mencari berkah, memudahkan orang. Makanya kaumnya Nabi Syuaib itu betul-betul diancam. Dan mereka mengatakan, lah, emang sholatmu itu melarang kami untuk melakukan apa yang sekehendak kami pada milik kami. Sampai dikatakan seperti itu. Itu kaumnya Nabi Syuaib itu. Kalau bukan karena nenek moyangmu, kalau bukan karena bapakmu, karena kakekmu, karena turunanmu, udah lama kamu itu kami habisi, istilahnya itu. Tapi karena keluargamu, maka sampai kemudian Nabi Syuaib mengatakan, apakah keluargaku lebih berharga dari apa yang saya sampaikan ini? Padahal yang disampaikan itu benar. Karena prinsip, makanya dalam Islam itu yang seperti itu. Kalau itu akan merugikan orang lain, itu dilarang. Termasuk ihtikar. Ihtikar itu penimbunan. Menimbun itu akan banyak merugikan orang. Jadi kalau kita menjadi mukmin, menjadi muslim, yang harus kita lakukan itu. Nah, ini diantara pelajaran yang ada di bulan Ramadan. Dalam salah satu ayat, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga tidak termasuk orang yang memberi makan orang miskin. Bagaimana prakteknya memberi makan orang miskin itu? Banyak pelajaran selama Ramadan ini yang kita sebenarnya sudah diajarkan, para ulama, para penceramah sudah menyampaikan. Di antaranya adalah man aftara shaiman. Orang yang memberi iftar kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu tanpa berkurang sedikit pun, di samping pahala dia sendiri. Itu kan cara, itu triknya itu. Maka tinggal beberapa hari ini sempatkan itu kepada siapa-siapa saja. Di mana kita menyerahkannya, kemana saja. Siapa yang harus melakukan kita? Jangan kasih kendor tadi. Kalau yang belum sempat. Kenapa? Mohon maaf, bukan kita ngancam. Tapi siapapun tidak akan tahu apakah Ramadan yang akan datang kita ketemu lagi enggak dengan Ramadan. Apakah harta yang kita miliki ini kita sayang-sayang? Padahal ketika harta itu kita tinggal mati, itu menjadi rebutan, Pak. Dan kalau sudah rebutan, itu biasanya nggak ada kata saudara. Banyak kejadian gara-gara harta waris, gara-gara harta warisan itu kakak adik jadi pecah.
Padahal masih satu nasab, masih satu keturunan. Kenapa? Rebutan harta. Padahal harta waris itu biasanya kalau didapat dengan kezaliman, itu juga biasanya cepat lenyap, Pak. Allah lenyapkan, Allah ambil dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Maka mendingan sekarang ya kita infak, kita sedekah, infak saja. Dan dalam kaitan ini kita sangat kenal banget dengan cerita suatu saat ketika Rasulullah mempersiapkan perang karena masa paceklik, nggak ada kas. Ya karena Rasulullah juga bukan pemerintahan ya. Tapi kemudian mengajak umat Islam, ayo siapa yang mau berkontribusi untuk persiapan perang. Orang yang datang pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Membawa hartanya. Nilainya nggak besar. Kalau kita umpamanya sekarang paling bawa 10 juta. Datang pada Rasulullah. Ya Abu Bakar, apakah harta yang ada ini di rumah masih ada? Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya cukup bagiku dan keluargaku. Artinya habis semua. Nilainya sekitar kalau kita sebutkan umpamanya sekarang dengan nominal oke lah 10 juta itu. Setelah itu datang Umar bin Khattab bawa harta jauh lebih banyak dari Abu Bakar tadi. Karena saudagar, kaya. Lalu ditanya Umar nih, "Hai Umar, apakah di rumah masih ada?" Apa jawab Umar? Di rumah masih ada sebanyak seperti ini. Artinya apa? Separuh. Nilainya lebih banyak dari Abu Bakar, tapi cuma separuhnya. Begitu dikasih tahu bahwa Abu Bakar memang beliau selalu lebih segalanya. Mungkin nilainya lebih sedikit, tapi itu seluruh hartanya. Semuanya. Nah kita bagaimana? Ya kita sih biasanya nyimpen tabungan, apalagi sekarang THR banyak nih Pak. THR berkeliaran di mana-mana. Ayo. Apakah cuma bulan Ramadan ini saja? Menjaga spirit Ramadan yang tadi disebutkan itu, kita sudah mendapatkan pelajaran yang luar biasa selama Ramadan ini. Bagaimana kita menjaga spiritnya? Kalau Ramadan, suasana sangat mendukung, Pak. Suasana sangat mendukung. Kenapa? Ramadan ini adalah bulan spiritualitas. Di mana spiritualitas kita, grafiknya itu naik. Full. Maka untuk menjaga spirit Ramadan ini, satu hari Idul Fitri haram kita berpuasa. Tetapi jangan biarkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan? Siapa yang puasa 6 hari setelah Ramadan, bulan Syawal ya. 6 hari setelah pada bulan Syawal, maka dia seakan-akan saumud dahr. Saumud dahr itu adalah puasa setahun penuh. Itu puasanya siapa Pak? Puasanya Nabi Nuh Pak. Orang Jawa bilang puasa ngebleng. Dalam 1 tahun yang tidak berpuasa hanya 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Sisanya berpuasa terus. Puasanya Nabi Nuh. Kalau puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Tapi Rasulullah yang diajarkan oleh beliau, puasa hanya 6 hari setelah Syawal. Itu seakan-akan puasa setahun penuh. Bagaimana cara menghitungnya? Dalam Al-Quran disebutkan.
Orang yang melakukan perbuatan kebaikan 1, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Itu ajaran ikhlasnya Allah, Pak. Kalau ajaran ikhlasnya Allah itu seperti itu. Wajar dong ikhlas banget. 1 kebaikan dibayar 10 kali lipat. Tuh. Jadi kalau kita mengajarkan keikhlasan, jangan bilang ya sudah anggap kita ikhlas, jangan berharap apa-apa. Kita tidak berharap apa-apa, tetapi Allah sudah menjamin. 1 kebaikan 10 kali lipat. Selama Ramadan kita berpuasa 1 bulan. 1 bulan rata-rata itu puasanya 30 hari. 30 hari kali 10 sama dengan 300. Ditambah 6 hari kali 10 sama dengan 60. 360 hari. 360 hari itu sama dengan setahun, Pak. Sama dengan setahun. Itu hitung-hitungan matematisnya. Makanya kalau dikatakan bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal itu seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh. Udah bel. Tambah lagi, Pak. Oh, 10 menit lagi. Biar bisa sholat. Oke. 10 menit lagi, Pak. Sampai jam 6. Gitu ya? Oh, nanti bunyi lagi. Itu syuruk lagi. Kalau ini tuluk namanya. Iya. Ini menjaga spirit. Pertama itu dulu. Spirit puasanya. Setelah itu apa dilanjutkan? Apa cukup dengan itu? Oh, enggak. Tubuh kita ini ada metabolisme yang luar biasa. Saya juga agak menyesal juga kenapa taunya setelah sudah menjelang tua gitu. Ketika muda cuek aja gitu. Maka sekarang yang muda-muda jangan sampai seperti saya. Tubuh kita ini memerlukan metabolisme itu. Perlu beristirahat, perlu diistirahatkan. Minimal sebulan 3 hari. 10%-nya. Ayyamul bid. Minimal itu untuk menjaga spirit Ramadan itu. Lebih baik lagi kalau kita bisa melakukannya sepekan 2 kali. 2 hari berpuasa. Senin dan Kamis. Bagaimana kalau digabungkan dua-duanya? Boleh. Saya puasa Senin Kamis. Tapi nanti ketemu ayamul bid, saya puasa juga. Boleh. Dan itu dilakukan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Ada yang pernah beliau sampaikan tapi belum pernah beliau lakukan. Puasa Daud. Beliau menyampaikan khairus siyam siyamu Daud. Wa khairul qiyamu Daud. Dia bertanya, siam Daud itu seperti apa? Yaitu 1 hari puasa, 1 hari enggak, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Terus konsisten. Apakah berefek kepada tubuh? Pasti, Pak. Apalagi sekarang ini yang ada di luaran sana itu makanan-makanan itu racun banyak banget. Sekarang itu ada temuan, ternyata bisnis yang paling menarik itu adalah bisnis obat dan alat kesehatan, Pak. Kenapa? Banyak orang-orang itu sakit itu langsung diancam. Ini harus minum obat seumur hidup. Pernah dengar, Pak? Ada penyakit-penyakit tertentu
dikatakan oleh dokternya ini harus minum obat seumur hidup. Dalam hati dokter ini sudah melebihi peran Allah. Rasul mengatakan bahwa setiap ada penyakit itu pasti ada obatnya. Dia bilang harus minum obat seumur hidup. Nabi itu orang yang paling dekat dengan Allah itu. Bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kenapa? Karena memang penyakitnya mereka yang buat, Pak. Melalui apa? Melalui makanan dan minuman, Pak. Melalui makanan dan minuman. Jadi mereka yang buat makanan dan minuman. Lihat. Makanan dan minuman yang ada di sekitar kita, Pak. Subhanallah, Pak. Kalau dulu namanya penyakit gula. Yang tipe 2 itu kalau dulu itu menyerang orang-orang yang usia 40 tahun ke atas. Namun sekarang anak-anak sudah, Pak. Kenapa? Ya itu minumannya tuh. Bukan khamr. Tapi minuman-minuman soft drink itu luar biasa. Lihat lisensinya dari mana itu, Pak, yang buat itu. Dari orang-orang yang memang membuat obat untuk itu, Pak. Makanya berpuasa adalah solusinya. Berpuasa itu solusinya. Dan itu yang kita harus jaga, itu spirit itu. Kita tahu tantangan berpuasa itu seperti apa, Pak. Awal-awal itu luar biasa. Tapi kan enak kalau puasa Ramadan ini banyak temannya. Banyak temannya menurut kita. Tapi begitu kita keluar, banyak juga yang tidak berpuasa. Kemarin ada kejadian tuh. Orang-orang lagi pada makan di pinggir jalan itu. Taunya ambruk gitu. Saking penuhnya kali ya. Itu. Ini spirit puasanya. Bagaimana dengan spirit sholatnya? Kita lanjutkan. Jangan hanya berhenti di situ. Kita ketika Ramadan ada sholat tarawih ya. Oh semangat. Kenapa? Bersama-sama. Lah kenapa nggak kita buat bersama-sama juga? Qiyamul Lail. Ya tapi enggak ya itu tergantung yang ngompakin. Ayo kita sama-sama kan? Kan enak kalau Qiyamul Lail kemudian ada yang ngimami, kemudian ada kajian. Ya tapi kan motivasinya beda loh. Justru kita bangkitkan motivasi itu dari dalam diri kita. Ramadan memang Allah persiapkan untuk kita, untuk memberikan motivasi. Tetapi kita harus ambil pelajaran Ramadan ini menjadi sesuatu yang kita bisa langgengkan. Itu dari sisi sholatnya. Lanjut. Nah, kita tahu dalam riwayat-riwayat yang ada satu sholat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Sholat witir. Seberapa banyak? Cuma 3 rakaat. Lagi capek banget, ya udah 1 rakaat boleh. Wah saya masih semangat nih, boleh nggak saya 11 rakaat? Boleh. Oh witir kok 11 rakaat ya nggak apa-apa. Bagaimana kalau yang 11 rakaat itu Qiyamul Lail, sholat tahajudnya 8+3. Boleh. Sekarang maunya kita apa? Kan itu. Itu sesuatu yang sangat fleksibel dalam hal ini gitu loh. Boleh nggak lebih dari itu? Ya silakan. Saya pengen lebih banyak lagi. Mantap itu. Kenapa? Sambil murojaah katanya. Ya murojaah nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Tapi capek berdirinya, duduk. Tapi saya mau baca Al-Quran, tapi saya nggak hafal Al-Quran, tapi pengen khatam dalam sholat.
lakukan. Caranya bagaimana? Duduk. Kalau berdiri capek baca 1 juz kan? Nah, emang sholat boleh duduk? Kalau sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk tanpa alasan, Pak. Ya, kalau begitu ada alasan nggak kita nih untuk tidak sholat? Saya kan udah tua. Justru orang tua itu tidurnya semakin sedikit, Pak. Benar nggak, Pak? Dia udah bunyi lagi, Pak. Dimatiin aja sih, Pak, jangan bunyi, Pak. Ini lagi asik ini. Tapi ada yang ngeluh di belakang, lama amat, nggak selesai. Jadi gitu, Pak. Ini spirit Ramadannya yang harus dijaga nih. Gitu. Tilawahnya, murojaahnya, kemudian kalau kiai-kiai itu kiai-kiai, saya belum bisa mengamalkan ini, Pak. Kiai-kiai itu berpesan pada jamaah yang mungkin sudah 50-60 ke atas itu dibebani, Pak. Dibebani apa? Suruh menghafal Al-Quran. Agar apa, Pak? Sepanjang hidupnya dia tolabul ilmi. Paham, Pak? Apa janjinya untuk orang tolabul ilmi, Pak? Untuk orang yang tolabul ilmi, yang mencari ilmi itu, Pak. Dalam salah satu riwayat Rasulullah pernah berpesan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar dari rumah dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada fi sabilillah sampai dia pulang. Maka Ustaz tadi hafid nggak? Bikin jadwal di sini, saya setoran. Ya, tapi saya jamaahnya sudah tua-tua katanya. Tak apa-apa, Pak. Terus aja. Itu dalam rangka talabul ilmi. Sehingga kemudian ada testimoni, Pak. Ada seorang ulama di Damaskus namanya Al-Haffar. Ini cerita sebenarnya di WhatsApp banyak. Namanya Al-Haffar. Itu ceritanya. Dia ini dulunya penggali kubur. Al-Haffar itu artinya penggali kubur, Pak. Suatu saat ada pesanan untuk menggali kubur. Lalu dia lakukan menggali kubur. Setelah menggali kubur, jenazahnya datang. Begitu jenazahnya datang, dia turun, dia menguburkan. Tetapi baru diletakkan, ada serombongan pasukan berkuda mengambil jenazah itu. Pingsan dia. Sudah. Begitu bangun, nanya ke ibu yang tadi pesan itu jenazah siapa? Itu anak saya. Lalu dia apa? Dia sedang mencari ilmu. Lalu dia meninggal di bawah. Fisabilillah, Pak, syahid. Pasti masuk surga. Nah, nggak lama kemudian, sekitar sepekan 2 pekan berikutnya, datang lagi pesanan. Yang pesan orang itu lagi. Yang awal itu dia nggak cerita ke siapa-siapa sampai dia pingsan itu. Begitu yang kedua, kejadian begitu lagi. Dia meletakkan, dijemput lagi masuk lagi. Lalu begitu yang kedua dia nggak pingsan. Karena nggak kaget lagi. Lalu ditanya ke ibu tadi, siapa? Kalau yang pertama dulu itu yang menuntut ilmu. Nah yang kedua ini kakaknya. Dia yang membiayai, Pak. Luar biasa. Semoga kita menjadi orang yang menuntut ilmu terus ini, Pak. Sehingga kemudian selalu kehidupan kita fisabilillah. Maka
cara yang paling jitu adalah itu. Setoran sama Ustadz itu, Ustadz yang hafid di sini, itu menerima setoran lah dari bapak-bapak itu. Nggak apa-apa yang sepuh-sepuh, wah, nggak mungkin hafal Al-Quran ya. Bukan nggak mungkin hafal Al-Qurannya, yang penting prosesnya dijalani gitu loh. Kalau memang masih sempat. Kita kan udah tua. Yang ini hafal, yang lain lupa, ya biarin aja. Yang dilihat jangan hasilnya, prosesnya Pak. Prosesnya saja. Ini untuk menjaga spirit Ramadan. Jadi jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kesan, berlalu tanpa pesan. Kita buat, tadi sudah trik-triknya sudah kita lakukan, sehingga kemudian kehidupan kita ini menjadi baik. Terus semakin hari semakin baik, dan kita berharap kita mendapatkan husnul khotimah. Lepas dari dunia ini, kita tidak dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Itu senyum. Ada, saya lupa itu syairnya siapa itu. Dulu ketika kita terlahir ke dunia, menangis, sementara orang-orang yang di sekitar kita tersenyum bahagia. Maka jangan jadikan orang-orang itu tertawa ketika kita meninggal. Kita berharap bahwa ketika kita meninggal, kita tersenyum bahagia, orang-orang di sekitar kita menangis karena kehilangan kita. Kita buat seperti ini. Bagaimana caranya? Spirit Ramadan tetap kita jaga. Tinggal 5 hari lagi. Full speed, gaspol, jangan kasih kendor. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.